Jadi wa sallallahu wasallama ini mulai dari pertama. Kenapa dibaca wa? Karena berupa kalimat huruf. Huruf. Namanya harfu istinaf. Istinaf itu ya sama dengan harfu ibtida yang ada di permulaan. Ya maknanya ya sama-sama mungkin makna dan kemudian berikutnya di sini sesuai dengan kisi-kisi yang ada berupa fi'il madhi. Maka bacanya apa? Allah. Sholla ya asalnya shollallah ya sholla. Kira-kira sholla ini kalau kita lihat dari ilmu sorof ya ikut wazan apa kira-kira Pak semuanya Bu Mas Allah. wazan ayo wazannya apa Mada mungkin bukan. hmm? Bukan deh. Wazan apa tasdid loh yang kedua Fa'ala. kalau tasdid itu sama kalau mau tahu sholla ya harus tahu zakah itu Zaka yuzaki. nah, Fa'ala ya. ini ikut wazan Fa'ala ya. Ustaz. fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala sama fa'ala beda lagi. Ya, Ya. fa'ala. Fa'ala maka dibaca sholla. Shollawah asalnya kan. Sholla, yusolli, terus sholatan. Jadi yang dipakai itu adalah isim masdarnya kan. Nggak ada tasliyatullah, nggak ada. Adanya sholatullah. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti ini fi'il madhi. Mabninya mabni apa? Ya di sini nggak ada. Mabni apa kira-kira pilihannya kalau fi'il madhi? Mabni fathah, dhamma, Fatah. sukun. Di sini mabni fathah ya. Karena Fatah. tidak bertemu dengan dhamir tadi. Coba kalau bertemu dengan tak misalnya. Jadi baca apa? Misalnya Wassalat. Wassalat. ya, misalnya Wassalat. saya sholat menjadi Itu. iya, itu Wassalat. maksud batu berarti itu sholat itu. Fi'il madinya saya nggak minta fi'il mudhari'nya Pak. Fi'il madinya kalau sholat bertemu dengan dhamir fa mutarik bisa sholat itu, sholaita, sholaiti, sholaitum. Seperti itu. Itulah yang dimaksud mabni sukun. Setiap fi'il butuh yang namanya fa'il. Maka di sini yang membaca sallallahu ya benar sudah ya. Karena fa'il itu adalah apa? Apa fa'il itu? Kerjaan. Bukan definisinya Pak, Pelaku. bukan pelah. Pelaku pekerjaan. Siapa yang bersolawat seperti itu? Yaitu Allah. Tapi solawat yang dimaksud kalau Allah itu namanya rahmat Pak ya. Jangan salah paham. Jadi cara menerjemahnya dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Pemerah. Nah, jadi di sini ini kalam khobar di mana insya namanya Pak. Kalam khobar di mana insya. Jadi dia itu fi'il itu kalam khobar Pak. Tapi kalau doa itu kan kalam insya namanya. Kalau doa. Nah, inilah namanya kalam khobar di mana kalam insya kalau dalam ilmu balaghah. Oke. Wasallallahu. Nah, di sini ada wasallamu tadi. Silakan yang baca wasallamu bertaubat, Pak. Ini bacanya sama, Pak. Ikut wasan fa'ala. Berarti dibaca apa, Pak? Wasallallahu. Wasal. Oke, sama fa'ala wazannya. Terus mungkin sama ya mabni fathah juga. Lanjut di sini ada huruf jar. Kemudian ini adalah majrurnya. Maka dibaca apa? Ada Sayyidina. Sayyidina. Oke, jadi di sini ada berapa kata, berapa kalimat? Sayyidina. 1, 2, 3. kedua. Sayyidina, Sayyidina. Sayyidina 2. Oke. Nah, di sini disebut apa namanya, Pak? Nah, Ya, lanjut. nanya disebut isim fi'il huruf. Isim domir. Isim domir. Kenapa disebut isim domir? Ya udah yang tahu. Kata ganti Karena orang. sebagai kata ganti Berupa kami. kata
Nanti. Terganti. Ya, berarti di sini kalau ada domir nyambung dari kalimat isim, kedudukannya menjadi apa, yo? Mudhof ilaih. Ya, inilah yang disebut dengan mudhof ilaih. Kalau ada domir tersambung dari kalimat isim itu mudhof ilaih. Kalau dari kalimat fi'il itu maf'ulun. Maf'ul bih. Ala sayyidina, atas apa biasanya terjemahnya, penghulu apa pimpinan ya, gusti atau pemimpin kami. Nah, di sini sayyidina pimpinan kami, kemudian ini juga satu orang dengan sayyidina, maka i'rabnya itu ikut, namanya apa di sini? Menjadi badal. Oke, maka menjadi badal, sehingga kalau di sini dibaca sayyidi, di sini harus dibaca Muhammadin. Muhammadin. oke, Muhammadin. Nah, kalau di sini apa kira-kira Pak? Muhammadin. Jadi di sini Nabi. atau bayan atau badal juga. Ini sama satu orang. Jadi disebut seorang nabi. Berarti di sini dibaca apa juga? Nabi. 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 Coba iyanya dibaca apa enggak? Silakan. Dibaca. Iya, maka ya ayyuhan nabiyyu seperti itu kan, bukan ya ayyuhan nabi kan? Kalau di Al-Qur'an ya ayyuhan nabiyyu. Nah, seperti itu. Jadi sudah ya bacaannya ala sayyidina Muhammadin nabi, kalau di anu biasanya pakai non Muhammadinin nabi ya. Terus ini mudah bacaannya, dibaca karena baldo irmon. Maka kedudukannya apa? Fi mahalli raf'in menjadi mubtada. Adapun dia siapa maksudnya? Muhammad. Ya nabi. Nah, ya, jadi di sini menjelaskan huwa, adapun lafadz nabi seperti itu, Pak. Jadi ini bahas lafadznya. Lafadz nabi terus bil ya menggunakan hamzah. Terus jangan salah mengatofkan ini wa. Jadi Watarkihi. tarkun itu masdar dari apa? Taroka. Fi'il mudhari'nya yatruku. Maka masdarnya tarkan seperti itu, bukan tarokan. Tarkan fa'lan. Berarti dibaca watar. Artinya apa, Pak, Bu? Meninggalkan. Ya, jadi lafadz nabi itu menggunakan hamzah. Itu boleh kita membaca an-nabi'i seperti itu. Tapi ada yang mentakhfif wa tarkihi dengan cara meninggalkan, berarti dibaca menggunakan iya Muhammadinin nabiyyi. Nah, itu loghahnya Quraisy, Pak. Makanya kalau Quraisy itu kata Nabi wal Quraisy la yuhammas misalnya, tidak membacanya dengan hamzah seperti itu. Karena lafadz aslinya Nabi itu diambil dari kata naba'ah, sang pembawa berita. Makanya an-naba itu artinya berita. An-naba itu diambil dari kata naba. Maka nabi itu adalah orang yang membawa berita. Oke, ini suaranya siapa, Pak? Ya, bil hamzi wa tarki. Lagi-lagi ada dhamir yang tersambung dari isim di sini. Berarti kalau ditanya tarki kenapa dibaca jar? Karena menjadi Mudhof. Mudhof itu gak bisa punya kedudukan, Bu. Gak menentukan cara baca. Nah, ini menjadi maktuf namanya. Ini maktuf alaihnya. Susunannya disebut atof maktuf. Sedangkan dhamirnya di sini tersambung dari isim menjadi mudhof. Kalau ditanya mahalnya mahal apa? Hukum dari hi sendiri bagaimana hukumnya? Mabni, Bu. Apa mabni? Ada yang bilang coba kita luruskan dulu. Isim dhamir hukumnya
Mabni. Tapi mempunyai mahal. Mahalnya mahal Jar. jar. Jadi mudhaf ilaih. Terus, nah ini khobarnya. Siapa Nabi itu? Di sini tadi dijelaskan lafadznya. Sekarang ini takrif secara istilahnya apa? Nabi itu. Insanun. Nah, jadi karena khobar dibaca insanun. Apa artinya insanun? Manusia. Manusia. Terus kemudian di sini kalimat apa? Ajhul. Uhya. Fi'il. Madi. Kalimat Madi. fi'il. Madi majhul. Apa, Pak? Sebelum Mabni dimajhulkan. majhul. Sebelum dimajhulkan jadi apa? Seperti apa bacaannya sebelum dimajhulkan? Auha. Iya kan? Nah, kalau ketemu dengan domir mutaharrik itu dikembalikan auha. Jadi kalau muqaddar itu kalau bertemu dengan domir mutaharrik itu dibaca, Pak, Mbak, semuanya ya, Bu. Misalnya auha ketemu dengan na menjadi apa? Auhayna. Auhaina. Seperti itu ya, jangan auhana, jangan seperti itu. Jadi itu kaidah iklal itu. Auha seperti itu, auhaya. Kemudian kalau bertemu dengan ta enggak awahayat. Terus kemudian kalau bertemu dengan ta auhaita, bertemu dengan na auhaina. Auhayna. Sekarang auha dimabnikan majhul menjadi Uhya. iya dibaca ya-nya ya. Iya. Jadi itu proses iklal. Jadi kalau yang nakis itu ya agak sulit, Pak. Kalau agak sering ya mencontohkan pada kalimat lain. Iya, sehingga cara memberi makna adalah Diwahyukan. diberi wahyu seperti itu Diberi ya. wahyu. Jadi diwahyukan, tapi kalau kurang paham ya diberi wahyu maksudnya. Yang diberi wahyu. Terus lanjut bacaannya apa? Ilaihi. Kepadanya. Bisyar'in. Syar'in jar majrur ya. Terus Ya'malu. ya'malu Bihi. bihi. Wa illam. Yu'amar. Wa illam Yu'mar. Wa illam. bacaannya Pak, siapa tadi baca wa inna? Ini yang benar bacaannya wa Illam. in, karena innya disebut in syarat jika seperti itu loh. Lam Yu'mar. Yu'mar. Ambil jawazim. juga ya. Illam yu'mar. Illam yu'mar Bitablighihi. Jadi di sini bisa dibaca bisyara'in yu'malu bihi sama, ya'malu bihi sama juga. Kalau dimajhulkan, diamalkan. Ya'malu mengamalkan dia bihinya dengannya. Seperti itu. Wa illam yu'mar bitablighihi, meskipun jadi in kalau tidak punya jawab itu cara menerjemahnya meskipun, Pak. Jangan jika, dan jika tidak diperintah, karena ini sudah cukup kan di sini. Wa illam yu'mar bitablighihi. Jadi lagunya beda juga ya. Beda kalau yang punya jawab itu seperti ini. Fa in umiro, maka jika, seperti itu kan. Tapi kalau ini wa illam yu'mar turun karena ini mau selesai meskipun tidak Sampaikan. Perintah. apa amaro Perintah. bitablighihi Untuk Menyampaikan. tabligh ini bentuknya apa? Ya, apa kata tabligh ini? Masdar dari fi'il madhi balagha. balagha. Ya. Balagha yuballighu tablighan. Jadi bacaannya bitablighihi. Oke, fa'in majhul lagi. Fa'in umira bitablighi. In umira bitablighihi. Nah, ini jawabnya, jawab dari in. Kalau ini punya jawab. Jika dia diperintahkan untuk menyampaikan, maka ini jadi khobar ya. Ya. Maka bacaannya apa? Nabiyun. Ayo, siapa yang takut tanwin tadi? Nabiyun. Nabiyun. Nabiyun.
Terus Rasulun. itu ikut pada Nabiun, berarti dibaca Rasulun. Nabiun wa rasulun. wa rasulun. Lanjut. Aidan. Aidon. Aidon jadi apa? Kok bisa aidon? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, bisa juga hal. mutlak. Nah, Hal. aidon. Apa bentuknya kira-kira aidon itu, Pak? Bisa ditasrif itu, Pak? Itu masdar dari fi'il madhi adha. Ado. Adha ya itu aidon. Oke, cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Fa in umiro kitab lanjut di sini. Yo, bacaannya apa? Wal makna. Makna. Jadi apa itu wal makna? Coba kedudukannya sesuai kisi-kisi yang ada apa? Mubtada. Mubtada. Kok bisa mubtada itu bacaan akhirannya kan mubtada rofa, Pak? Itu rofa enggak itu? Rofa. Rofa. Oh iya rofa. Tapi rofanya menggunakan Muqaddar. dhammah muqaddar. Kenapa menggunakan dhammah muqaddar, Pak? Bu? Karena huruf illat. Karena diakhiri dengan huruf ilat. Ya namanya apa? Maksur. Nah, berupa isim Maksur. 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 Nah, isim maksur. Maka rofanya menggunakan dhammah muqaddar. Tidak dibaca. Kenapa isim maksur itu nggak boleh zahir? Apa isim maksur dulu definisinya? Isim yang diakhiri dengan alif lainah. Lazimah. Ya. Lazim. Ya, karena alif tidak bisa menerima harkat ya alasannya itu. Ya, al alifa la taqbalul harokatah lidzatiha. Maka rofa, nasab dan jar dia muqaddar. Dan adapun maknanya wal makna dari sholata maka disebut dari sallallahu. Dan makna dari sallallahu itu maksudnya adalah ini fi'il mudhari, Pak ya. Fi'il madinya apa? Ada yang tahu? Af'ala yuf'i. Berarti fi'il madinya apa? Ansya'a. Ya, ansya'a itu artinya apa? Nasya'a itu timbul, muncul. Berarti kalau ansya'a maknanya apa? Kalau diikutkan wazan af'ala. Ayo. Munculkan maksudnya apa? Melakukan seperti itu loh. Ya, Pak ya. Melakukan. Maksudnya melakukan apa? Membaca. Kalau sholawat itu ya membaca atau ya memberikan, karena ini Allah memberikan apa? Rahmat as-sholata, ini jadi maf'ulun bi Wassalam. wassalama. Ma'tuf. Ya, wassalama alaihi. Oke. Keselamatan padanya. Kemudian titik, berarti kalau titik itu tandanya mubtada di awal lagi kan? Tanda-tanda mubtada itu terletak di awal atau terletak setelah titik, bilangnya Pak Azmi itu. Titik atau koma. Wah, bacanya apa? Wa Muhammadun. Adapun lafadz Muhammadun, ini lafadznya yang dibahas ya. Terus apa yang bacanya? Jadi karena nggak ada harkatnya baca ilmun juga ya bisa, tapi cocok nggak nanti pemahamannya. Dan adapun lafadz Muhammad adalah ilmu atau diartikan Muhammadun dan Nabi Muhammad adalah ilmu, ya kurang cocok. Maksudnya apa? Nabi Muhammad, lafadz Muhammad itu adalah alamun. Terus bacanya apa? Mangkulun. Ya, pernah dengar istilah alami mankul kah? Itu alfiyah itu, Pak. Alami mankul itu. Jadi ada namanya alami mankul. Mankul itu dipindah dari kalimat lain. Ya. Jadi nama Muhammad itu adalah alami mankul. Dipindah dari apa? Diambil atau dikutip atau dinukil, jadi sama ini. Isim maf'ul ini bentuknya. Maf'ulun. Fi'il madinya berarti apa, Pak? Nakola. Makanya nakola itu diartikan menukil kan? Nakola. Mankulun yang dipindah. Yang dikutip atau yang dikutip. Ya, di copy kalau sekarang, Pak. Dikutip. Jadi nama Muhammad ya itu di copy
Dan luar sekarang Di lagi. kopi. Ya, di copy atau diambil dari isim Nama. maf'ul, min ismi maf'ulin, min ismi seperti itu, min ismi Minus maf'ulin maf'ulin al-mudha' Afi. mudha'afi. al-mudha'afil aini. Hamadah fi'il madinya kan? Mudha'afi. Ya, al-mudha'afil aini. Siapa yang memberi nama Muhammad? Siapa, Pak? Kakek. Abu Talib. Ya, kakeknya. Betul? Abdul Muttalib ya, Pak. Ya. Berarti sudah bisa mentasrif itu sebelum ada nahwu ya. Sebelum ada nahwu sarraf ya. Terus sekarang kalau lafaz Nabi, ini i'rabnya, membahas i'rabnya. Jadi mubtada lagi, bacaannya apa? Wan Wan nabiyyu. nabiyyu. Nabi Baca ya, wan nabiyyu, ini khabarnya, maka dibaca. Badalun. Jangan dibaca badlun, tapi apa? Badalun. Badalun min hu Minhu. au Au Atfu. Bayanin. bayanun alaih. alaihi. Jadi Nabi itu di i'rab bisa menjadi badal, bisa di i'rab menjadi atof bayan. Sehingga ternyata kalau kita lihat dari pernyataan ini bahwa badal dan atof bayan itu gak ada bedanya. Seperti itu kan? Ngepir kan di sini. Apa ngepir itu bahasa Indonesianya, Pak? Ngepir artinya bisa dua, seperti itu. Multi i'rab. Lafaz Nabiyu. Ustaz, kenapa bayanin nggak bayani padahal mudhaf ilaih, Ustaz? Atfu bayanin. Ya, mudhaf ilaih kan tidak ditanwin kan? Kata siapa yang nggak boleh itu mudhaf, Mas Arya? Oh, mudhafnya. Maaf. Iyalah. Siap, Ustaz. Kenapa di sini tanwin? Ya karena alaihi nggak mungkin jadi mudhaf ilaihnya. Seperti itu. Atfu bayanin alaihi. Kira-kira bisa dibaca apa dengan benar, Pak Supri semuanya? Ya. Siap. Iyalah, setengah jam satu materi ini, Pak. Boleh baca. Hah? Coba. Tapi ini gak ada penilaiannya kalau baca seperti sekarang. Jadi ini perlu diingat seperti itu loh. Diingat kapan? Diingat pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalau seperti ini kan sama-sama, no, Pak. Paling enggak paling enggak baca ulang seperti itu. Nah, misalnya Pak Amin, baca ulang Pak Amin. Siapa tadi? Pak Amin. Coba Pak Amin. Mumpung anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'maru bi tablihi. Kok bisa yu'maru kan? Ada lam kan? Wa illam yu'mar, wa illam yu'mar bi tablihi wa in umira bi tablihi wa nabiyyun wa rasulun aidon wal makna yunsi'us salata wassalama alaihi wa Muhammadun alamun mangkulun min ismin maf'ulun min ismi maf'ulin mudha'af. Pak, seperti ini Pak semuanya ya. Jadi kalau baca ini kan ini hamzahnya hamzah wasol. Minis mimaf. Ini kalau mau lanjutkan jangan sampai minis mimaf'ulin kemudian mudha'afi. Kalau mau wakaf di sini minis mimaf'ulin tanwin. Al mudha'afi ulangi alnya, tapi kalau mau disambung minis mimaf'ulil mudha'afil aini karena ini apa namanya mudhaf ilaih ini ya. Ya. Ini nah. Oke, seperti itu cara bacanya, Pak. Min ismin maf'ulin. Jangan dibaca hamzahnya, Pak. Ya. Min ismin maf'ulil mudha'afin aini. Wan nabiyyu badalun minhu au atfu bayanin alaihi. Iya.
Simpan Pak, save itu Pak, jangan dirubah lagi Pak. Sehingga kalau minggu depan kena giliran, tapi ini enaknya saya mau buat undian nanti Pak, kayak kocokan arisan itu. Siapa yang keluar namanya baca. Tapi kalau yang sudah ya sudah. Mulai kemarin minggu kemarin sudah Pak Asmi misalnya keluar, ganti lagi. Nah, sekarang kan sama-sama kan. Paling tidak sampean harus baca lagi dari awal. Apalagi yang dapat C misalnya. Harus diremedi. Ya walaupun nggak langsung. Siapa Supri? Jadi kalau yang lebih dari dua, lebih dari berapa? Pokoknya ya minimal salah satu itu Pak. Ya Pak ya. Dan itu yang saya nilai bacaannya ya. Kalau nahwunya enggak Pak, karena ya kenapa saya buat sistem seperti ini? Ya paling tidak sampean itu membaca ulang-ulang seperti itu sehingga membiasakan walaupun masih namanya lupa apa kedudukannya seperti itu. Baik, coba minta langsung baca nanti yang nggak paham ya biar ini. Ayo siapa yang mau coba baca yang khususnya yang masih belum baca, coba Pak Ahmad Husnaini misalnya. Ala alihi Ya, Pak, silakan. Mas Woni kah mau coba baca? Baca pertama ya biasa. Ini gak ada penilaiannya, artinya baca sesuai dengan hawa nafsu masing-masing, Bang. Hawa nafsu. Coba saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi thahirina kama qala Syafi'i aqaribuhul mu'minuna min bani Hasimin wa bani al-Muttalib wa qila wa ihtarahu Jangan baca misalnya Pak. واختاره النووي أنهم كل مسلم ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهرهم تطهيرا على صحابته جمع صاحب النبي وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. Sekarang saya mau beri kesempatan ngoreksi langsung. Silakan Pak, ada yang mau dikoreksi dari bacaannya Pak Ahmad Husnaini tadi? Ada yang salah? Lebih enak itu memang ngoreksi Pak. Ayo silakan, ada yang salah. Kalau saya menemukan kesalahan tadi, ayo yang lain. Qaulahu. Oh, itu kan sudah bisa qaulahu. Oh ya, saya mau tanya tadi itu. Siapa bacaannya yang Pak Supri yang materi 7? Benar berapa Pak Supri? Yang Materi 7 tadi itu. Sama Pak Zul. Siapa lagi yang ngerjakan? Pak Ano ngerjakan kah? Iya. Pak Asmi. Benar kah? Ada banyak salah juga. Katanya. Ya, silakan Pak ganti Pak. Sebelum disoal nanti Pak. Bacaannya seperti itu, mana kesalahannya. Nah, tapi ya kalau nanti disuruh baca jangan baca yang sudah diganti itu Pak. Jadi kenapa saya minta fokus ke layar seperti itu. Artinya untuk menguji ingatannya sampean juga. Oke, mana lagi yang salah? Ada? Bacaannya sudah banyak benar ya. Benar semua, hampir benar semua. Nggak tahu kalau dites besok. Hah? Nggak tahu kalau dites. Kalau dites hilang semua miranya Saria nanti. Grogi. Yo Pak Usna ini, kok bisa apa itu bayangan sampean qauluhu itu tadi? La'alla itu. Kok bisa la'alla qauluhu? Atau ada mazhab lain misalnya? Wala'ala qauluhu. Hah? Wala'alla? Kayak tadi yang saya ditanya mana la'ala qauluhunya. Iya, sampean bacanya la'alla
ala qauluhu. Seharusnya baca Qaulahu. kaulahu. Kenapa kira-kira kaulahu? Itu. Ambil nawasib. La'ala. La'alla itu tansibul isma. Seharusnya isimnya harus nasab. Ya. La'allallaha yuhdisu ba'da dzalika, kan seperti itu kan? Oh iya. Bukan la'allallahu, la'allallaha. Wasih ya. Bukan Bukan. nawasih. Iya. Jangan nawasib, nawasih. Yang berupa saudaranya Saudaranya. Nah, saudaranya Ina. Ina, saudaranya Ina. amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Coba saya ulangi ya. Wa ala seperti itu. Jelas irobnya ya. Alihi ya Pak, karena alihi itu majrurnya. Kemudian ada naatnya atto. Hirina naat dari mana? Ayo itu. Naat dari mana Pak? Naat Adihi. Ali. Ali. Ali ya, Ali. keluarga. Kenapa Ali? Kok kenapa Ali? At-Tahirina naat dari Ali itu ya karena sifat dari Ali adalah at-Tahiri. Para keluarga Nabi itu ya Tahir, suci. Tapi nggak dimaksum Pak ya. Nggak sampai tingkatan maksum tapi suci. Lah dapat dari mana? Nah nanti ditegaskan di sini. Jadi bukan nggak beralasan musonib itu mengutip at-tahirina karena dalam Al-Quran disebutkan wa yutahhirakum tathira. Jadi memang keluarga Nabi liyudhib ankum rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu kan? Itu loh yang dimaksud. Oke, siapa alih ini? Maka di sini dibaca kama qala Syafi'iyyu. Iya-nya dibaca ya, Asy-Syafi'iyyu seperti itu sebagaimana dikatakan mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, ini khobar dari Ayo bacaannya ribuhu ialah kerabat-kerabatnya, ini sifat dari kerabat tersebut al-mu'minuna. Jadi kalau yang enggak mukmin, yang enggak beriman tidak termasuk alih min bani. Min bani sendiri itu hukumnya apa? Dimasuki huruf jar berarti jar ya. Jarnya dengan jarnya menggunakan ya. Ya, kenapa menggunakan ya? Ada yang tahu? Bani itu asalnya beninah, Pak. Mas. Benina. Ya. Karena dimudhofkan. Nah, betul. Karena dimudhofkan nunnya dibuang. Jadi di situ jar menggunakan iya karena berupa isim ghair munsharif. Isim munsharif dibuang kah iya? Ada iyanya Pak? Jar dengan iya kah Pak? Ayo, ada yang tahu? Di situ jar menggunakan iya karena kenapa menggunakan iya dulu? Kenapa jar menggunakan iya? Jamak takhir. Namanya mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Maka dikatakan ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syata wasiluna. Ada lagi lah, ada banu apalah lupa jamak mudzakkar. Ya mulhaq pada jamak mudzakkar salim asalnya banina. Kalau rafa ya banuna. Maka di situ asalnya banina. Ketika jamak mudzakkar salim itu atau yang mulhaq dimudhafkan, maka nunnya dibuang. Ya, itu loh yang dimaksud dengan kaidah nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhifu tifkatu isina. Nunnya isim tasniyah, nunnya jamak mudzakkar salim itu dibuang apabila disandarkan. Sudah paham di sini ya? Min bani Hashimin, maka ini sama wa banil Muttalibi apa Muttalibi? Muttallibin. Ayo, yang benar Muttalibi apa Muttallib apa Muttalib?
Mutalibi. Talibi. Mutolibi. Oh, Kenal. Bukan mutolib. Itu. Tapi bahasa Indonesia kadang jadi mutolib kan. Mutallibin. Oh, jadi toknya yang tasdid Iya, ya. mutolib seperti itu. oke. Coba lihat di apa ya? Di kamus mungkin ada. Banil mutolibi. Nah, titik. Iya, bacaannya apa? Wakila. 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 Terus bacaannya. Waktarahu. Oke, wakila wahtarahu ini fa'ilnya, maka dibaca Nawawiyu. An-Nawawi. Nawawiyu. Terus Annahum. annahum. Awas jangan salah, itu apa kedudukannya setelah itu annahum. Kullu muslimin. Kullu. Karena kadang ketukar kan. Jadi itu khobar dari Anna. atau Anna. dari ana ya, khobar dari ana. Isimnya mana? Isim dari ana. Hum. 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 Dhamir annahum kullu muslimin. Sesungguhnya mereka adalah kullu muslimin, setiap orang muslim. Kullu muslimin. Ini pendapat dari Imam Nawawi ya. Imam Nawawi. Tapi ya yang menurut Imam Syafi'i ini ya terbatas pada aqaribuhu saja, tidak semuanya. Nah, maka kemudian di sini ya wala'alla Wala'ala. Lahu. Qaulahu. itu isim dari la'alla. Inna. Nah, saudaranya inna. Apa saja saudaranya ya harus hafal. Li inna anna laita lakinna la'al Inna. aksu malikana min amal. Jadi ada inna anna laita lakinna la'alla dan seterusnya. Qauluhu Tohirina. Ya, wala'alla qaulahu at-tahirina. Ini namanya hikayah namanya, Pak. Jadi kan sudah dikutip di depan. Makanya di sini dilingkari jadi badal. Lafat at-tahirina seperti itu. La'alla qaulahu at-tahirina. Jadi maksudnya at-tahirina adalah lafat at-tahirina. Maka dikatakan fi mahalli nasbin badalun seperti itu, ya. Badal dari kaulahu. Ya, maka di situ baca at-tahirina. Mun ini khobar dari la'alla. Muntazaun. Muntazaun yang diambil. Muntazaun. Terus Min qawlihi. Min qawlihi ta'ala. ta'ala dari firman Allah apa? Min qawlihi. Jangan salah, itu ada ayat sebelumnya itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Maka ada baca wa yutahhiru ya, wa yutahhiru. Tathhira nasab menjadi apa di sini? Maf'ul mutlaq. Nah, ini namanya maf'ul mutlaq. Wa yutahhirukum dan saya sucikan mereka, kalian ya. Tathhiron dengan kesucian seperti itu atau dengan menyucikan. Maksudnya ini taukid dari tahirakum. Terus bacaannya apa? Wa ala sahabatihi. Jadi lafaz sahabat itu jam'u sohibin nabi ya. Nabi mutafileh. Jamak dari kata sahib ya, tapi sahibnya nabi. Terus wa qawlihi. Wa qaw ikut pada qaulahu di depan berarti bukan qauluhu. Wa qawlu Nabi ya, bisa di titik ya wa qauluhu, maaf. Wa qauluhu dan adapun wa qauluhu Ajma'ina. wa qauluhu ajma'ina. Terus ini kutipan juga ya, kutipan juga namanya hikayah itu namanya. Jadi mau di badal mahal apa saja tetap bacanya, dan adapun lafat ajma'ina seperti itu cara memberi makna.
Dan adapun lafadz ajmaina, maka di sini khobarnya ta'kidun ialah ya kan, yang kemarin ikut kelas at-tadrib misalnya di antara taukid adalah lafadz jamak, tapi itu jamak itu ajmaina. Ta'kidun li sahabatihi. Ya. Oke. Pak ya. Jam berapa sudah? Oke, pas mungkin Pak Supri ya. Tidak. Ya, bisa Pak ya. Berapa salahnya? Salahnya. Wa'ala alihi. Ada yang ya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak, mumpung masih belum ditutup anunya. Pintu taubat. Itu tahu. Ya, ya. Jadi saya akan jelaskan seperti itu. Kalau sudah malam Senin nanti suruh baca materi, ya tapi ya materi nggak lepas dari materi ini Pak ya. Seperti itu. Ya siapa tahu nanti isi sampai 110 seperti itu kan. Saya selama mengikuti itu lebih banyak benarnya apa lebih banyak salahnya. Kalau nanti C semua nilainya kan berarti harus. Wayutahhirakum Ustaz. Hah? Wayutahhirakum. Kenapa? Wayutahhirakum kan ilmu mudhari'un. Coba. Ilmu mudhari'. Coba. Wah, headsetnya Mas Oni nih yang bermasalah. Bunyi kayak di gudang mesin. Ini fi'il mudhari, tapi ini ada kalimat sebelumnya. Makanya saya katakan tadi ada kata liyudhibah. Masuki lam amil nawasib, namanya lam kai kan, agar liyudhiba ankum Allah ya. Innama yuridullahu, seperti itu kan awalnya. Sungguh Allah telah menginginkan liyudhiba ankum, dia mau menghilangkan dari kalian ar-rijsa. Rijsun ya, najis itu kotoran. Kemudian karena ada liyudhiba kemudian diatofkan maka menjadi wa yutahhira. Makanya di sini saya katakan huruf atfin, huruf atof kemana? Karena ini kutipan ada ayat sebelumnya. Nah, maka inilah yang disebut dengan sudah diketahui. Kenapa diketahui? Bagi orang yang sering membaca Quran seperti itu. Ya. Wa yutahhirakum tathira. Seperti itu kira-kira. Jadi fi'il mudhari dimasuki amil nawasib yang di depan ini diatofkan. Pak, Mas Wani semuanya? Ya, itu ya maksudnya. Ada lagi sebelum paling afdal itu perkataan Kenapa Pak Asmi? Gantian. Kenapa Pak Asmi? Yang paling afdal itu perkataan Imam Syafi'i atau Imam Nawawi kan? Yang mana? Perkataan tadi. Kalau perkataan Imam Syafi'i kan cuma slogannya Rasul, ahlinya Rasul. Kalau Imam Syafi'i kan termasuk kita, Ustaz. Imam Nawawi itu loh Pak. Imam Nawawi ya? Ya, Imam Nawawi itu malah mengatakan annahum kullu muslimin bilangnya. Termasuk kita berarti kan? Ya. Insya Allah. Makanya yang kuat itu memang pendapat dari Imam Syafi'i ya, Qaribul Mu'minun min Bani Hashimin, itu dimaksud dengan Ali. Maka kalau masalah nerima zakat nanti yang nggak boleh itu kan keturunan Bani Hashim Bani Muttalib ini. Oh gitu. Kalau itu pendapat Imam nanti nggak masuk nerima zakat, nggak boleh nerima zakat nantinya. Iya, Mas. Tapi sekarang lagi viral polemik Pak ya, masalah nasab kayaknya. Komen Pak. Kenapa? Karena saya kalah nasab, kalah nasib juga. Karena ada yang menang ya Kak. Saya gojlok kadang kalau anak-anak teman-teman yang anaknya kiai, anaknya tokoh lah. Terus kemudian kadang nggak punya uang, saya bilang sampean itu menang nasab kalah nasib.
Dan itu muntazaun apa? Muntazaun ya. Dikutip, Muntazaun ya. diambil. Naza'a itu kan mengambil. Oh, Muntazaun. Meniru lah. Muntazaun itu apa ya? Bukan meniru sih. Meniru itu namanya iktibas. Itu ada istilah dalam ilmu balaghah itu namanya iktibas, Pak. Ya hampir sama lah di sini iktibas. Tapi kalau iktibas itu lafadznya sama persis, Pak. Jadi jangan heran sampean ketika ada orang yang ceramah mau mengganti Quran itu, Pak. Paham, Pak? Misalnya seperti ini. Di awal saya mau ceritakan tentang kematian ya. Jadi muqaddimahnya saya bilang alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwana ayyuna ahsanu amala. Saya itu kan gantinya pakai na kan, Al-Qur'an menggunakan ayyukum. Lah itu namanya iktibas. Itu boleh, tapi ya bukan Quran yang saya baca itu. Seperti itu loh. Jadi jangan kok merubah ganti-ganti Quran. Ya. Ya. Jangan kalau Allah Ta'ala ya. Iya, iyalah Pak. Kemudian kita doa, misalnya kita doa jamak, sedangkan di Al-Qur'an itu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, seperti itu kan. Sedangkan kita mau doa jamak, kita ganti Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Itu bukan mau ganti Quran namanya, Pak. Iktibas seperti itu. Itu boleh, legal itu, Pak, ya. Apa namanya tadi? Iktibas. 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 Itu menirukan lafadz Quran. Itu kalau di kalangan yang nggak paham jamu itu apa Ustaz? Jamu. Hah? Kenapa, Pak? Jamu mubtada mahzuf. Ya, wahwa jam'u. Dan adapun lafadz sahabat seperti itu, Pak. Mau tidak mau harus mentakdir. Dan adapun lafadz sahabat maka dibuang. Oke. Ustadz, Mas Wani coba headsetnya Mas Wani. Bisa. Ustadz, Iya ya, kenapa? kalau biar tahu ini misalnya ada huruf majhul atau maklum itu gimana biar bisa membedainnya Ustadz? Majhul Sama maklum. Kan tulisannya sama aja. Terus biar tahu apa? Dari apa itu? Coba. Dari artinya. Dari maknanya. Kalau bicara masalah sama, ini kenapa kok tidak dibaca ilmun? Kan sama dengan ilmun, kok dibaca alamun seperti itu. Yo. Kan sama persis itu. Wa Muhammadun ilmun misalnya, kok nggak dibaca ilmun, kok dibaca alamun? Pakai mana dan rasa. Dari paham. Jadi mana dan rasa. Ya, perasaan seperti itu. Karena lebih pas seperti itu. Kalau memang dua-duanya bisa, ya silakan baca dua, gak apa-apa. Jadi seperti ini. Yang terpenting itu seperti ini. Biasanya itu al-aslu fil fi'li al-ma'lum, ya. Al-aslu fil fi'li al-ma'lum. Coba dulu maklumnya. Kalau maknanya kurang cocok, maka disitulah ganti majhul. Itu loh yang saya sampaikan seperti itu. Jadi coba dulu maklumnya. Kalau keperasaan kurang pas, oh ini nggak masuk kalau maklum, karena maknanya nanti fa'in amaro, jika Nabi memerintah itu kan nggak bisa seperti itu loh. Kalau dia menyuruh Nabi itu diperintah, maka dibaca fa'in umiro seperti itu. Oh iya. Ya. Pak, semuanya mungkin ini saya cukupkan di sini, Pak, ya. Dan mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada kesempatan berikutnya. Amin. Mohon maaf masih kemarin ini tertunda, dan mudah-mudahan masih diberikan keistiqomahan, sehatkan selalu, Pak, semuanya, Bu. Amin. Pak, semuanya mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Dimudahkan segala urusan kita semua. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bisirri barakatil Fatihah.
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz.